keputusan yang menggunakan bobot untuk menggunakan prioritas dan beberapa alternatif. Contohnya yaitu pemilihan supply, pemilihan pegawai terbaik, pemilihan investasi. Di mana langkah-langkah metode wake product yaitu yang pertama menentukan kriteria. Rumusnya adalah P sama dengan A1 pangkat B1 dikali A2 pangkat B2 dikali AN pangkat WN, di mana P adalah nilai wake product untuk setiap alternatif. A1 dan A2 adalah nilai ranting alternatif pada masing-masing kriteria. W1 dan W2 adalah bobot kriteria yang bersangkutan setelah perhitungan alternatif dengan nilai PF tertinggi adalah P yang terbaik. Terima kasih kepada pemateri 1 dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Kepada saudari Fitri saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kami yang dimana menentukan rating kecocokan. Rumusnya rating kecocokan atau RK untuk alternatif I pada kriteria J dihitung sebagai berikut. RK sama dengan rating IJ pangkat bobot J, di mana rating IJ nilai rating alternatif I pada kriteria J setelah dinormalisasi. Bobot J, bobot preferensi untuk kriteria J. Yang ketiga, melakukan normalisasi bobot. Bobot normalisasi bobot setiap kriteria atau penjumlahan semua bobot kriteria. Nilai dari total bobot harus memenuhi persamaan berikut. Rumus normalisasi bobot metode WIP. WJ sama dengan WJ pangkat sigma WJ. Yang keempat, menentukan nilai vektor S. Menghitung nilai preferensi untuk alternatif sebagai vektor S. Nilai preferensi untuk alternatif dihitung dengan menggunakan rumus SI sama dengan VNJ sama dengan 1 X pangkat WJ dan X pangkat IJ. Yang kelima, menentukan nilai vektor V. Nilai vektor V merupakan nilai yang akan digunakan untuk perampingan. Nilai preferensi relatif dari setiap alternatif dapat dihitung dengan rumus VI sama dengan V pangkat NJ sama dengan 1 X pangkat WJ dan X pangkat IJ per V pangkat N per VJ pangkat N sama dengan 1 WIJ dikali dengan WJ, di mana keterangannya VI adalah hasil preferensi alternatif ke-1. XIJ adalah nilai variabel dari alternatif pada setiap atribut, dan WJ nilai bobot kriteria, N adalah banyaknya kriteria, dan I adalah nilai alternatif, J adalah nilai kriteria, dan dikali adalah banyaknya kriteria yang telah dinilai pada vektor S. Saya kembalikan pembicaraan. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga kepada saudari Harijas. Baik, saya akan lanjut ke materi kami yang ke-6 yaitu meramping nilai vektor atau P. Rumus umumnya untuk menghitung nilai P adalah PI sama dengan N buka kurung XIJ pangkat N kali WZ, di mana P adalah nilai preferensi alternatif ke-1, XIJ adalah nilai kriteria KJ pada alternatif kedua, WZ adalah bobot kriteria KJ, N adalah jumlah kriteria, C kelebihan dan kekurangan produk Y. Adapun kelebihan metode wake product yaitu yang pertama lebih mudah dipahami dibandingkan dengan AHP ataupun ANP, tapi lebih sulit dari ASW, SAW. Yang kedua, lebih sederhana dibandingkan dengan beberapa metode lainnya. Kekurangan metode wake product yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode ini
Yang kedua, dibandingkan dengan materi SPK lainnya, metode ini belum seakurat dengan metode pengambilan keputusan dan ketidakpastian. Sekian dari saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat kepada saudari Ismail. Saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan yaitu contoh kasus metode WP, yang dimana dalam contoh kasus ini kami mengambil pemilihan banyaknya karyawan terbaik, yang dimana dalam metode ini diperlukan kriteria dan bobot sehingga membuat bisa menjumlahkan sehingga dihasilkan alternatif terbaik, yang dimana di sini C1 itu disiplin, C2 attitude, C3 teamwork, C4 prestasi, C5 ketelatenan, C6 penampilan, dan dari masing-masing kriteria tersebut ditentukan bobot kepentingannya, yang dimana ada nilai 1 sampai 5, yang dimana itu 1 sangat rendah, 2 rendah, 3 cukup, 4 tinggi, 5 sangat tinggi. Untuk rating kecocokan alternatif juga dinilai 1 sampai 5, yang dimana 1 itu sangat buruk, 2 buruk, 3 cukup, 4 baik, 5 sangat baik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kelima kepada saudara Joshua. Dipersilakan. Baiklah, di sini saya ingin melanjutkan materi kami, yaitu metode WP menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Proses ini sama halnya dengan proses normalisasi metode WP, memikirkan 3 tahapan perhitungan, dan berikut adalah data yang didapat dari klinik sehat Serpong yang dilakukan proses perhitungan. Karyawan satunya yaitu C1 dengan kriteria disiplin mendapatkan bobot nilai 5 yaitu sangat baik. C2 dengan attitude mendapatkan bobot nilainya 4 yaitu tinggi, dan yang C3 yaitu teamwork mendapatkan bobot nilai 4 yaitu tinggi, dan C4 prestasi mendapatkan bobot 4, dan C5 keterampilan yaitu mendapatkan bobot nilai 3, dan yang C6 penampilan mendapatkan bobot 4. Begitulah seterusnya sampai dengan karyawan 10. Tahapan pertama adalah dilakukan perbaikan bobot terlebih dahulu. Bobot awal W dalam kurung 5, 5, 4, 4, dan 3 akan diperbaiki sehingga total bobot WJ sama dengan 1 dengan cara WJ sama dengan WJ per sigma WJ sama dengan W1 sama dengan 5 per 5 tambah 5 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 3, sehingga dihasilkan 5 per 25. Lalu kita bagikan 5 bagi 25 mendapatkan hasil 0,2. W2 sama dengan 5 per 5 tambah 5 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 3 sama dengan menghasilkan 5 per 25. 5 bagi 5 kita bagikan 25 sama dengan menghasilkan 0,2. Begitulah sampai dengan W per 6. Dari hasil tersebut lalu kita tambahkan 0,2 ditambah 0,2 tambah 0,16 sampai dengan W6, sehingga sigma W sama dengan sigma W sama dengan 1. Mungkin itulah yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kelima. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keenam kepada saudara Ilyas. Dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan
mana contoh kasus kami ini kami ambil dari studi kasus karyawan terbaik klinik sehat Serpong. Dalam pemilihan karyawan terbaik menggunakan metode web product diperlukan kriteria dan bobot untuk melakukan perhitungan sebelumnya. Jadi di awal disusun dulu tabel, yaitu tabel kriteria. Yang dimana C1 disiplin, C2 attitude. Jadi di sini kenapa disiplin? Karena yang diukur adalah pemilihan karyawan. Jadi yang dipilih adalah karyawan yang disiplin, attitude-nya, teamwork-nya, bagaimana prestasi karyawan tersebut dan keteladanan dan penampilannya. Dan selanjutnya yaitu tabel kedua, dari masing-masing kriteria tersebut akan ditentukan bobot atau tingkat kepentingannya. Yaitu yang angka 1 sangat rendah, 2 rendah, 3 cukup, 4 tinggi, 5 sangat tinggi. Kemudian untuk tabel ketiga yaitu rating kecocokan. Angka 1 bernilai sangat buruk, 2 buruk, 3 cukup, 4 baik, 5 sangat baik. Nah, kemudian dari ketiga tabel tersebut disusun jadi satu tabel, yaitu tabel keempat rating kecocokan alternatif kriteria. Yaitu di mana C1 tadi itu disiplin, karyawan 1 itu mendapat skor 5, berarti karyawan tersebut mendapat nilai 5 untuk disiplinnya. C2 dia mendapat nilai 4. C2 tadi C2-nya attitude. Jadi dia tadi mendapat nilai 4 untuk attitude-nya. Nah, untuk dan seterusnya karyawan 2 mendapat nilai 4 untuk C1 yang yaitu disiplin, nilai 5 untuk attitude-nya dan seterusnya. Untuk bobot ditentukan dari perusahaan tersebut, yaitu C1 itu disiplin, dia itu memberikan nilai skor 5. Berarti untuk 5 itu sangat tinggi bobotnya ya. Untuk 4 dia tinggi, 3 cukup. Itu ditentukan oleh yang punya perusahaannya sendiri. Dia menilai disiplin itu sangat tinggi, attitude-nya itu sangat tinggi. Jadi seperti kasus untuk C6, yaitu C6 itu penampilan, dia hanya memberikan skor 3, yaitu cukup. Penampilannya hanya cukup ada. Yang penting itu disiplin dan attitude-nya. Dan ini C3 sampai C5 itu bernilai 4, yaitu bernilai baik. Nah, kemudian setelah tabel tersebut bobot yang di bawah tadi nilai bobot 5, ini tadi disiplin 5, 4, kemudian dibagi oleh nilai jumlah keseluruhannya. Tabel ini nilai bobot tadi ya, ini 5 tadi itu untuk C1, C2 ini 5, 4 ini kalau 5, 5, 4, 4, 3 ini dari dari tabel ini yang di bawah 5, 5, 4, 4, 3. Dia 5 dibagi oleh jumlah keseluruhannya, yaitu 5 per 25 sama dengan 0,2. Jadi kalau dijumlahkan seluruhnya sampai C6 tadi, maka hasilnya adalah 1. Sigma penjumlahan seluruhnya adalah 1. Nah, selanjutnya setelah dilakukan
perbaikan bobot tahapan kedua adalah perhitungan vektor S. Di sini rumusnya vektor S. Ini lambangnya namanya produk ya, produk. Produk. Dia itu kayak sigma. Kalau sigma itu tadi ini kan. Kalau sigma itu kan penjumlahan beruntun. Jadi dia sigma n misalnya sama dengan N1 tambah N2 sampai X1 tambah X2 sampai Xn ya. Kalau ini namanya produk, di rumus ini produk berarti dia perkalian beruntun. Berarti dia ini, produk N berarti Xn dikali Xn. Xn. Dia perkalian beruntun. Untuk sigma itu penjumlahan beruntun, jadi produk ini perkalian beruntun. Jadi di sini untuk S1 dia seperti tabel untuk tabel ini karyawan 1 dimasukkan tadi ke S1 yaitu nilainya 5, C1 5, C2 4, C3 4, C4 4. Nah ini 5, C1 nya 5, C2 nya 4, C3 nya 4, C4 sampai C6 seterusnya. Untuk pangkatnya ini diperoleh ini 0,2, 0,2, 0,16, 0,16 ini didapat dari ini 0,2 nilai bobot tadi yang dibagi jumlah keseluruhannya 0,2, 0,2, 0,16 sampai C6. Nah inilah itu pangkatnya. Jadi tadi kan rumusnya produk itu perkalian beruntun, jadi dikalikan semuanya dia. 5 pangkat 0,2 dikali 4 pangkat 0,2 kali 4 pangkat 0,2 sampai C6. Maka hasilnya adalah 3,944. Dan untuk sigma S nya adalah penjumlahan dari keseluruhan ini. Untuk sigma itu penjumlahan keseluruhannya, maka diperoleh hasil 39,704. Untuk selanjutnya yaitu tahapan ketiga, yaitu tahapan terakhir mencari nilai dari vektor P, yaitu rumus vektor P yaitu seperti ini. Ini di jurnal. Ini tadi nilai SI ya, sebenarnya kalau disederhanakan rumusnya itu seperti ini. FI sama dengan SI. SI ini tadi kan, nah ini SI produk B sama dengan 1 sama dengan ini di atasnya dia nilai SI nya ini sebenarnya. Cuman di sini dibikinnya rumus seperti ini. Kemudian di bawahnya yaitu sama juga, itu sebenarnya adalah sigma dari S, yaitu jumlah keseluruhan dari ini sigma S, SI per sigma S. Nah ini dia SI per sigma S. Sebenarnya ini adalah turunan dari sigma S ya. Ini dia rumusnya, jumlah keseluruhan dari SI tadi. Maka diperoleh tadi S1 nya adalah 3,944 per jumlah keseluruhannya, yaitu 39,704. Dijumlahkan dia, dibagikan dia dengan jumlah keseluruhannya. Nah, jumlah keseluruhannya 3,9944 per jumlah keseluruhannya 39,704. Maka diperoleh hasilnya untuk ini P1 yaitu mewakili karyawan 1 0,1
untuk karyawan 2 yaitu nilai vektor 2-nya 0,94. Dari perhitungan di atas dapat dilihat nilai terbesar pada P3, yakni P3 yaitu yang paling tinggi nilainya dari keseluruhan nilai tersebut, yaitu 11,028. Ini sama dengan nilainya yaitu 11%. 11%. Ini hanya 10%, ini 9,9%, ini hanya 9,8%, dia dikali 100%. Ini nilai tertingginya yaitu karyawan 3 yang mendapat karyawan terbaik yaitu nilainya 0,028 yaitu 11%. Itulah karyawan terbaik. Ya, demikian contoh dari kasus produk kami. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bu Menteri 6 yang telah menjelaskan dari materi kami. Dan selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Sesi pertama kami membuka 3. Pada audiens yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, kepada saudara Aldi, persilahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Aldi Nurbiasa. Baiklah, saya di sini saya ingin bertanya, apa kelebihan dan kekurangan dari metode white product dalam pengambilan keputusan? Baik, terima kasih kepada saudara Aldi. Apakah ada lagi audiens yang ingin bertanya? Baik, kepada saudari Wasia, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya di bagian rating kecocokan alternatif dan kriteria. Tolong dibuka. Rating kecocokan alternatif dan kriteria. Nah, ini. Jadi pertanyaannya itu kan ada kelas 1, di bagian C1-nya ada 5, 4 sama terus sampai. Kenapa harus 5? Kenapa enggak 4, 3? Jadi cara untuk mencarinya itu gimana? Menentukannya. Baik, terima kasih kepada saudari Wasia. Apakah ada lagi audiens yang ingin bertanya? Sisa satu lagi. Pada saudari Elvi, silakan. Baiklah, saya ingin bertanya di slide ke-12. Ini. Ya. Di sini saya ingin bertanya, dari mana dapatnya W1 sama dengan 5 tambah 5 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 3. Dari manakah dapat rumus ini, sedangkan rumusnya WIJ sama dengan WJ per sigma VJ. Sekian. Baik, terima kasih kepada saudari Elvi yang sudah bertanya. Kami meminta waktunya sedikit untuk mencari jawaban. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Aldi yang mana pertanyaannya adalah kelebihan dan kekurangan dari pengambilan keputusan wet product. Yang dimana kelebihannya yang pertama fokus pada kebutuhan pasar, seperti membantu perusahaan memilih produk yang benar-benar dibutuhkan dan yang diinginkan oleh konsumen. Yang kedua, memaksimalkan potensi keuntungan, yang dimana produk yang tepat sasaran lebih berpeluang sukses di pasar dan meningkatkan profil. Yang ketiga, penggunaan sumber daya yang efisien, yang dimana menghindari pemborosan sumber daya untuk produk yang tidak memiliki prospek pasar. Yang keempat, meningkatkan daya saing, yang dimana produk yang dipilih dengan tepat bisa meningkatkan posisi perusahaan dibandingkan Ini tadi kelebihan atau kekurangan? kelebihan dan yang keempat, meningkatkan daya saing, yang dimana produk yang dipilih dengan tepat bisa meningkatkan posisi perusahaan dibandingkan kompetitor. Yang kelima, mendukung inovasi terarah, yang dimana keputusan berbasis data dan tren memacu inovasi yang relevan dengan kebutuhan pelanggan. Dan adapun kekurangan pengambil keputusan pemilih produk, yang pertama memerlukan data yang akurat dan mahal, yang dimana proses riset pasar, analisis kompetitor, dan tren konsumen membutuhkan biaya dan waktu. Yang kedua, resiko
bisa membuat keputusan menjadi kurang relevan saat produk diluncurkan. Yang ketiga, bias internal dalam pengambil keputusan, yang dimana kadang keputusan diambil lebih karena intuisi atau kepentingan internal, bukan kebutuhan pasar. Yang keempat, kompleksitas dalam analisis, yang dimana terlalu banyak faktor yang harus dianalisis atau harga, kebutuhan konsumen, teknologi, regulasi. Yang kelima, resiko produk gagal, yang dimana meskipun sudah dianalisis matang, selalu ada risiko produk tidak diterima pasar. Saya kembalikan ke Baik, kepada saudara Ali, apakah ada tanggapan atau sudah puas dengan jawabannya? Baik, langsung saja. Tadi kan saya bertanya kelebihan dan kekurangan dari metode web produk. Nah, tadi kekurangan apa yang tadi yang kalian jelaskan tadi? Kekurangan? Coba dari tadi. di pengambilan keputusan. Ya. Satu arah. Ya apa yang tadi? Yang pertama, fokus pada kebutuhan pasar. Itulah kelebihannya. Kekurangannya memerlukan data yang akurat dan mahal. Terus? Apa? Kekurangan berarti. Iya. Yang kekurangan yang kedua, resiko ketidaktepatan prediksi. Yang ketiga, bias internal dalam Kekurangan dan kekurangan resiko ketidaktepatan prediksi. Yang ketiga, bias internal dalam pengambilan keputusan. Iya. Bias internal dalam pengambilan keputusan. Nah, ya apa yang dimaksud dengan bias internal? Iya. Apa itu? Keputusan itu diambil lebih karena intuisi atau kepentingan internal, bukan kebutuhan pasar. Karena bukan dari kebutuhan pasar itu dia ambil, tapi dia dari luar pasar dia. Iya, semacam ekspor. Import. Baik, terima kasih kepada saudara Ali. Selanjutnya, pertanyaan kedua dari saudari Wasia akan dijawab oleh saudari Hariza. Pada saudari Hariza dipersilakan. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Wasia, yang dimana pertanyaannya dari mana dapat nilai karyawan 1, 2, dan 3, 4, 5, sampai 10 kan? Dari rating kecocokan dan alternatif kriteria itu dibobotnya dapat dari penilaian perusahaan sendiri atau sudah ditentukan oleh perusahaannya. Sekian, saya kembali kepada Rana. Baik, kepada saudari Wasia, apakah ada tanggapan atau sudah puas dengan jawabannya? Asli balik jadi untuk mencari bobotnya itu tadi kenapa jadi 5, 5, 4, 4, 4, 3 dari mana? Apa tadi pertanyaan kenapa Bobotnya itu jadi kenapa pokoknya 5 4 4 3 ya. Itu ditentukan oleh perusahaannya sendiri, yaitu untuk C1 dia disiplin, jadi perusahaannya menilai disiplin itu sebagai 5, yaitu bobot tadi tabel bobot. C1 perusahaannya memberikan bobotnya 5, yaitu untuk disiplin dia memberikan nilainya 5. C2 tadi ya, C2 tadi dia memberikan nilainya 4, yaitu tinggi ya. Nah, attitude-nya diberikan oleh perusahaannya yaitu 4, berarti yaitu tinggi. Sedangkan untuk C6 tadi bernilai 3, yaitu perusahaan ini hanya untuk penampilan dia hanya memberikan nilai cukup saja. 5 atau apa, kalau 5 maksudnya berarti perusahaan tersebut tidak terlalu mementingkan penampilan karyawan tersebut, jadi dia memberikan nilai 3 sebagai cukup untuk kriteria penampilan. Untuk kriteria disiplin dia sangat penting, dia diberikan nilai 5. berarti berdasarkan penilaian dari perusahaan
yang mereka inginkan aja, karyawannya mungkin mana gitu, mau disiplinnya tinggi atau attitude-nya tinggi atau penampilan aja yang tinggi, nggak perlu disiplinnya, itu tergantung oleh perusahaannya sendiri. Baik, pertanyaan dari saudari LP akan dijawab oleh saudara Yuli. Pada saudara Yuli, silakan. Pertanyaannya tadi, Pertanyaannya adalah W1 sama dengan 5 per 5 tambah 5 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 3. Dari manakah hasil dari 5 per 5 tambah 5 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 3? Sedangkan rumusnya WJ sama dengan WJ per sigma WJ. WJ per sigma WJ. WJ itu kan bobot kriteria. Ya, W1 ini mewakili W1 itu kan mewakili nilai 5. Bobotnya 5. Ini dia W1 5, WJ-nya 5 per 5 5 4 4 3 ini dari mana didapat, yaitu sigma WJ, yaitu penjumlahan keseluruhan dari ini bobot yang di bawah ini 5 5 4 4 3 yang telah ditentukan oleh perusahaan itu. Sigma WJ itu artinya jumlah penjumlahan keseluruhan. Dari bobotnya. Ya. Makanya dia sigma, ada lambang sigma di sini, yaitu penjumlahan keseluruhan dari nilai bobot yang di bawah tadi 5 5 atau 4 3. Sehingga didapatkan sigma W sama dengan 1. Itu penggunaan sigma W sama dengan 1 itu untuk di mana? Untuk mudah menilainya ya, kalau dia kan jumlah keseluruhannya ini kan 1, ini mewakili 0,2, ini mewakili 20%, ini 20%, 16%, 16%, ini 12%. Jadi keseluruhannya itu 100%. Jadi mudah dia menilainya, dia 100% dari 100%. Makanya di penilaian akhir, nah penilaian akhirnya kayak yang paling tinggi, misalnya karyawan ketiga, yaitu mewakili 11%. Dia mewakili nilai yang tertinggi dari semua kriterianya itu. Yang kayak ini karyawan 1 hanya